Halo Ban, saya Rio dan ini adalah Incam. Di video kali ini saya bakal ngebuat suatu settingan yang menggunakan hammock. Jadi tempat tidur utama kita adalah hammock dan menggunakan kapten 3x4. Apa aja latihan bahannya, ikuti terus. Nah, sebelum setting camping menggunakan hammock ini, yang pertama-tama perlu disiapkan adalah peralatannya, man. Oke, yang pertama, di sini saya menggunakan tali prusik sepanjang 30 meter dengan diameter 4 mili. Ya, emang tali andalan sih, soalnya dia kuat dan ringan. Dan kenapa saya selalu bawa sepanjang ini? Ya, soalnya bisa buat penyambung untuk bikin shelter di sebelahnya, man. Dan nggak ada itu motong-motong tali, biar bisa kepake lagi nantinya, tentunya di medan yang berbeda. Nah, kunci utamanya selain jenis dan ukuran talinya, tentunya adalah cara menggulungnya, man. Jadi biar sewaktu diurai ini tetap terkontrol kebutuhan talinya. Nah, sedikit trik cara menggulungnya kayak gini nih. Jadi tali paracord yang ujung ini dijepit di sela-sela jari. Habis itu nanti digulung membentuk angka 8, jadi saling tumpah tindih, begitu seterusnya. Nanti terakhir baru udah digulung mengelilingi tali yang ke-8 tadi, baru terakhir nanti ditaliin lagi ke ujung yang tadi, man. Ya, yang kedua adalah pasaknya. Ya, seperti biasa saya menggunakan pasak yang bertipe Y, berbahan alloy dengan panjang 18 cm. Jelas kuat, ringan, dan memiliki daya cengkram tanah yang bagus, man. Sebenarnya bagusnya sih warna yang cerah biar gak gampang terselip, tapi ya kebetulan tinggal warna ini, ya sudahlah. Oke, yang ketiga, ini adalah flysheet andalan 3x4 meter. Yang saya suka dari flysheet ini adalah ukurannya sih cocok buat saya. Ringan, loopnya banyak dengan dilengkapi tali karet, jadi ya sangat fungsional sekali. Juga jahitan bartek di setiap loopnya juga kuat, man, dan cukup durable untuk menahan angin dan hujan. Ya, ini mereknya Big Adventure. Ya, semoga aja di endorse ke depannya. Bakal bahagia, man. Nah, yang keempat ini adalah tali prusik berdiameter 2 mili dengan panjang 5-10 cm saja, berjumlah 2 biji. Ini nanti fungsinya buat ngikat loop yang dari flysheet disambungin ke tali prusik penyangga, jadi biar flysheetnya nggak kemana-mana, man. Lanjut, yang kelima adalah hammocknya. Ya, kalau bisa yang durable biar tenang. Kalau bisa juga ada bagnetnya, jadi ya maklum lah, hutan biasanya ada serangga-serangga yang suka bertamu, man. Nah, kebetulan kalau yang saya punya ini nyambung sama bagnetnya, jadi ya bisa dibilang cukup praktis. Punyanya Ray. Ya, review lengkapnya kayak apa ntar ada video selanjutnya. Kemudian yang keenam, karabiner 2 biji dan tali webbing 2 meter dan 3 meter, masing-masing 2 biji. Yang 2 meter 2 biji, 3 meter 2 biji. Sebenarnya yang 2 meter ini bawaan hammocknya sih. Nah, yang 3 meter ini yang opsional sebenarnya. Tapi saat ini saya baru suka bawa webbing tambahan seperti ini, man, buat antisipasi apabila nemu diameter pohon yang cukup gede dan cukup berjauhan. Ya, ini tipenya udah ada loop yang di bartek sih, jadi cukup mempermudah untuk masangin hammock. Oke, yang ketujuh adalah tongkat kayu. Nah, ini panjangnya kira-kira ya setinggi saya sih, antara 170 sampai 180 cm. Gak usah lah sampai 2 meter, yang penting dia kokoh dan ramping. Ya, kalau misalkan nemu yang udah potongan ya syukur, kalau nggak ada ya berarti butuh alat tambahan, yaitu golok atau kapak atau pisau ya buat nyari dan potong-potong lagi.
Dan kalau misal bawa trekking pole, ya udah pakai itu aja man, daripada susah-susah nyari. Oke, peralatan semua udah ada. Ayo eksekusi man. Pertama, cari 2 pohon yang berdekatan, sekitar 3 sampai 4 meter. Kenapa? Ya, soalnya flashlight saya lebarnya 3 meter man. Kalau terlalu dekat bakal kesulitan, dan kalau kejauhan ya hamoknya yang sudah dipasang. Selanjutnya, menghubungkan si 2 pohon ini dengan tali prusik sebagai penyangga shelter tentunya. Tingginya ya yang jelas harus melebihi tinggi saya sih, biar ntar di dalam shelter nggak bungku-bungku. Kecuali anginnya terlalu kencang dan hujan juga terlalu deras, ya sebisa mungkin malah dibikin rendah sih. Nah, simpul yang pertama yang saya gunakan adalah simpul Siberian. Ini tipe yang mudah dilepas setelah digunakan, dan daya ikat tali di pohon yang semakin kuat apabila ditarik man. Atau alternatif lainnya bisa juga menggunakan simpul Bowie. Ya sama juga, pakai yang mudah dilepas. Oke, yang kedua di pohon satunya ini saya menggunakan simpul tracker yang tipe yang mudah dilepas juga. Dan ini juga simpul yang bila tali pengunciannya tadi ditarik bakal semakin kencang tali antar pohonnya. Pasang dah flashlightnya, samperin di tali penyangga yang bagian lebarnya 3 meter ya man. Ya, saya memang lebih suka tali yang di bawah flashlight, sebab selain bisa difungsikan untuk gantung-gantung barang di dalam, juga dapat memperkokoh settingan shelter. Ya, bila kena angin kencang atau hujan, ya cukup terbantu ditopang dengan tali penyangga ini. Lalu ikatkan tali prusik yang 2 mili tadi ke loop flashlight yang akan disambungkan ke tali penyangga. Ya, di tali mati aja sih, soalnya kedepannya juga bakal kepake lagi. Nah, lalu pada bagian sambungan si tali kecil ini saya menggunakan simpul yang namanya clutch line. Simpul ini tipenya bila ditarik akan semakin mencengkram tali penyangga, jadi si flashlight bakal semakin kencang dan kokoh. Dan lagi-lagi mudah dilepas. Alternatif lainnya kalian bisa pakai yang namanya simpul prusik man, tapi harus menggunakan 2 ranting kecil. Setelah itu, tarik ujung bawah flashlight dan pasak di tanah. Ini menyesuaikan sih, tergantung sisi mana nantinya yang ingin kalian tutup dan sisi mana yang nantinya jadi teras man. Pasak di ketiga loopnya man, biar kokoh. Nah, untuk bagian terasnya ini dibuka dulu.
mumpung nggak ada hujan, jadi ya bisa kelihatan masang hammocknya. Oke, selanjutnya pasang hammocknya nih man. Ya, ini sebenarnya ada beberapa variasi dan teknik cara pemasangannya. Untuk saat ini saya pakai yang menggunakan 4 webbing, jadi 2 bawaan hammock dan 2 lagi saya tambahin. Ya, video selanjutnya juga bakal saya bahas beberapa variasi cara pasang hammock. Nah, terakhir tinggal buat terasnya nih man, menggunakan 2 batang kayu tadi. Pertama, masukkan loop karet ke dalam kayu, lalu bebat dengan sisa tali prusik tadi man. Setelah terbebat, nah ini tarik ke pasak dan dibebat juga di pasaknya. Sengaja sih nggak pakai simpul, soalnya dibebat gini udah cukup kuat buat bikin teras yang sifatnya sementara. Lalu sangkutin balik lagi ke loop yang di tiang, bebat lagi dah. Langsung salurkan ke tiang selanjutnya. Nah, yang satunya ini sengaja saya buat rendah, biar kalau air yang menetes di atas flashlight bisa langsung turun ke bawah, kecuali cuaca cerah atau kalian ingin buat api yang agak gedean. Baru dah disamain tinggi tiangnya. Nah, gampang kan? Jadi dah, tinggal masak santuy di teras atau bisa juga lihat-lihat pemandangan man.
waktunya tidur tinggal ditutup aja nih terasnya, dan di setiap loopnya dipasang biar aman dari angin dan hujan. Ya, ini dia hasilnya. Tadi udah kita bongkar dan pasang lagi, dan sama persis. Buat kalian yang mau praktekin, ya jangan lupa standar. Kalau buat hammock cari 2 batang pohon, kemudian tali yang agak panjang kayak yang biasa jelasin bahan, dan rajin-rajin buat praktek. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Saya Aryo, pamit dulu, Bang.